Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai salah seorang guru SD Negeri 42 Payakumbuh dalam rangka praktik coaching klinik untuk melaksanakan observasi pembelajaran. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan lakukan dulu wawancara singkat dengan Ibu Lili Suryani. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 42 Payakumbuh. Bagaimana pelaksanaannya? Mari kita ikuti bersama. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktu Ibu sedikit. Saat kami berencana untuk melaksanakan observasi di dalam Ibu mengajar. Tapi sebelumnya kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana, apakah ada kendala Ibu selama ini di dalam pembelajaran atau tidak? Tentu saja yang namanya pembelajaran pasti ada ya, Pak ya. Iya. Karena kita menghadapi anak yang beragam. Kendala yang utamanya berarti anak yang beraneka ragam. Ya. Dari sekian banyak itu kan pasti ada banyak tipe, banyak pola yang mereka lakukan. Apa kemungkinan atau langkah yang barangkali bisa Ibu lakukan dalam rangka meredam permasalahan ini? Mungkin salah satunya adalah kita menyediakan media yang bisa mengakomodir semua anak. Media yang bisa mengakomodir semua anak. Atau dalam istilah sekarang ada namanya pembelajaran diferensiasi. Atau pembelajaran yang berbeda-beda tergantung pola anak. Nah, selain itu, apalagi yang mungkin barangkali bisa Ibu lakukan, tapi mungkin barangkali belum Ibu lakukan atau sudah Ibu lakukan? Untuk mencapai pembelajaran secara maksimal untuk saat ini, kalau kita menghadapi dengan semua anak, rasanya memang sangat sulit kita terapkan di kelas kita dengan kondisi anak kita yang sekarang. Makanya untuk itu biasanya anak dihadapi secara individual. Berarti secara individualnya. Berarti yang secara individual kemudian membuat media yang beraneka ragam. Nah, selain itu apalagi? Apakah masih ada kemungkinan lain yang bisa ditempuh? Yang barangkali nanti ini kan kita observasi. Kita lihat dalam pembelajaran mana tahu langkah ini efektif dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Biasanya mungkin bertanya dengan teman-teman yang sudah menghadapi anak lebih dulu, Pak. Iya. Bertanya dengan kelas yang sebelumnya. Jadi yang mungkin barangkali rasanya bisa Ibu tempuh yang mana? Yang bisa Ibu laksanakan? Sebenarnya untuk mencoba media yang beragam itu seharusnya kita kan mampu, tapi kenyataannya memang menyiapkan media yang bisa mengakomodir semua anak itu yang rasanya agak bermasalah. Media, ya. Nah, mungkin barangkali dalam menyiapkan media, mungkin bisa Ibu minta bantuan kepada orang lain atau mungkin rekan sejawat yang lain, sehingga media itu bisa lebih menarik. Siapa yang rasanya bisa membantu? Tapi ada yang lain? Di sekolah kita rasanya mungkin Bapak dan Pak Zal kemungkinan Pak. Nah, karena ini bisa kita coba dan kita terapkan nanti di dalam pembelajaran. Nah, ini kalau seandainya nanti kita belajar, pembelajaran yang mana yang mungkin Ibu laksanakan? Yang akan kita tampilkan nanti. Kita ulang aja. Enggak, yang tampilan yang akan kita observasi. Rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada saat observasi nanti. Untuk pelaksanaan observasi itu saya tidak memilih-pilih, Pak. Memang dilihat program sesuai dengan program yang kita. Berkemungkinan kalau seandainya pas nanti peristiwa seputar proklamasi tambah dengan tematik, Pak. Tematik berhubungan dengan wujud benda. Media juga lagi, Pak. Media anak menonton video. Untuk benda nanti anak mengukur suhu. Pakai kompor, seren. Mudah-mudahan dengan media ini semua anak tahu dan terkait sehingga benar-benar pembelajaran ini sampai. Baiklah, mungkin barangkali demikian wawancara singkat kami dengan Bu Lili Suryani. Mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti lancar dan oke. Rapikan meja dan kursi. Anak kamu pecahkan.
Silakan yang bergiliran untuk memimpin doa siapa sekarang lagi, silakan. Sikap dan doa. Jalan belajar bulan. Terima kasih kita ucapkan kepada Gigi yang sudah memimpin baca doa. Mudah-mudahan doa kita itu diijabah oleh Allah. Karena sebagai seorang muslim yang baik, maka sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke sekolah kita ini dalam rangka terus menuntut ilmu. Dengan kita melibatkan Allah dalam kegiatan kita, maka mudah-mudahan yang kita lakukan ini bermanfaat. Karena salah satu dari amalan yang tidak akan putus-putusnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya nak? Baik, Ibu lihat hari ini hanya satu orang yang tidak hadir ya, Kevin. Apa kabar? Ada ibu yang tahu tentang Kevin? Enggak? Ada yang dekat rumahnya dengan Kevin? Razik? Tahu Razik kabar Kevin? Oh tidak. Kita berprasangka baik, mudah-mudahan kalau dalam keadaan sakit, Kevinnya sekarang segera sehat, sehingga besok bisa bergabung dengan kita kembali. Amin. Baik nak, seperti biasa, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semua berdiri dengan sikap hormat. Nah baik nak, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun ada sedikit yang perlu ibu koreksi. Siapa yang tahu? Dari apa yang kita nyanyikan sebentar ini kita pakai intro musik. Siapa ibu yang tahu? Apa yang harus kita koreksi sebentar ini dari kita menyanyi?
menyesuaikan antara irama dengan apa yang kita kalau bernyanyi, antara irama musik dengan suara yang kita keluarkan. Kita tidak berbuat sesuka hati kita. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada paham? Mudah-mudahan mulai hari ini ke depan ini kita jadikan pelajaran sehingga apapun yang kita lakukan selaras dalam kehidupan kita. Mengerti nak? Nah, baik. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita. Karena pada tanggal berapa kita merdeka? Ya, siapa yang tahu? Nah, setiap hari Senin bahkan anak ibu hampir setiap Senin nyanyikan 17 Agustus kita merdeka karena mengikuti upacara kemerdekaan. Pernah mengikuti upacara detik-detik proklamasi? Nah, berarti ya, ibu udah berada di sini waktu itu, tapi ibu kok menggeleng? Karena tidak mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Pernah. Pada pukul berapa dilaksanakan detik-detik proklamasi itu? Hah? Pada pukul 10 kita lakukan waktu itu di sana ya nak ya. Bagaimana cuaca waktu itu? Kalau pukul 10 itu bagaimana kira-kira cuaca? Hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka, pada bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah. Terjadi penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menanti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Wikana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di bawah pimpinan Singgih. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Ahmad Subarjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Rupanya, saat itu Maeda pun telah memberitahu Subarjo bahwa Jepang memang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan misi Jima, tangan kanan sekaligus penerjemahnya, untuk mencari Soekarno dan Hatta. Subarjo disertai Sudiro, atau biasa dipanggil Mbah, dan Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menggunakan mobil Skoda milik Subarjo. Hari itu juga, rombongan Soekarno, Hatta, dan Subarjo serta Sukarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno, dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan ruang rapat.
Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Subarjo menghubungi Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dan Tadi Ibu mengamati sikap anak Ibu dalam menonton video, Ibu nilai dalam penilaian sikap, ya nak ya. Nah, jadi setelah anak Ibu memperhatikan ini, siapa yang betul-betul menyimak pasti tahu apa yang ditanya. Apakah yang melatar belakangi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apa sebabnya pemuda mendesak golongan tua untuk melakukan proklamasi? Duh, ayo. Yang menyimak? Tidak ada? Karena peristiwa apa? Tidak ada satu pun. Sebanyak ini 19 orang. Ayo saya jangan malu, jangan takut. Salah nanti kita perbaiki. Kan nanti ada diskusi golongannya. Ayo. Peristiwa apa yang menyebabkan golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Ini awal sekali nonton, silakan Amma. Peristiwa apa sayang? Peristiwa Budi Utomo. Bagaimana anak ibu yang lain? Betul yang jawab Rama ada tadi dalam video kita tentang peristiwa Budi Utomo? Tidak, itu kurang tepat, tapi tidak tahu. Udah bagus Rama mau mengemukakan pendapat. Walaupun kita salah, tapi kita tahu kebenarannya nanti. Jadi nak yang melatar belakangi agar diproklamirkan kemerdekaan adalah kekalahan Jepang terhadap sekutu karena adanya peristiwa pengeboman di Jepang, yaitu di kota apa? Hiroshima dan Nagasaki. Di Hiroshima terjadi pengeboman pada tanggal berapa? 6 Agustus, sedangkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi agar lebih mendalamnya silahkan anak ibu gali dari buku bacaannya, buku sumber, diskusikan di kelompok, pahami betul teksnya kembali, maka diskusikan dengan teman. Ayo silakan. Ibu beri waktu anak ibu bekerja hanya berapa menit kira-kira? Anak ibu yang memutuskan. Anak ibu baca, diskusikan dalam PPN itu. Kan ada publiknya itu. Ya, semua anak baca. Baca. Bergerak ada satu yang lebih dulu. Coba lihat. Lihat. Nampak yang warnanya itu? Ada garis seperti garis ya nak. Ini baca dekat, lihat garis kanan, lihat suhunya. Lalu catat. Lihat suhunya, salin. Mana ini? Yang berapa? Di tengah ini berarti berapa? Ini nanti dari sini sampai sini loh. Iya, nampak kan? Lihat yang berapa? 20 ke. Nampak? Nampak saya? Salin angkanya. Suhu air dingin. Sama banyak kan ya? Udah berarti menunggu suhunya. Sekarang ibu
pelajaran kita sebelumnya nih? Apa namanya jika kita memegang ceret yang terasa panas, apa namanya? Ini ceret ini terasa panas, kalau kita hidupkan api apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Berbeda pendapat ulama nampaknya. Apa yang mana benar? Apa itu konduksi? Asam merah. Kalau pegang ini panas, itu namanya konduksi. Tetapi coba perhatikan, ibu maju ke depan. Nah, kita dengar presentasi dari kelompok 1. Nah, baca salam sayang siapa yang kami akan melaporkan hasil diskusi dan saya silakan menyimak. Kalau ada yang mau dikritisi nanti silakan. Ayo. Kapan terjadinya penolakan kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945? Tulislah susunan acara pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengibaran bendera merah putih, sambutan wali kota Suwiryo dan DR Bupati. Sediakan 2 gelas yang berisi air dingin dan air panas. Lalu ukurlah susunan. Yang pertama 20. Lanjut Lisa. Air panas dan air dingin suhunya 40 dengan suhu. Jika suhu suatu beda tinggi, maka kalor yang dikandung bentuk Tergantung kalor yang dikandungnya. Apa itu kalor? panas. Energi panas yang dikandungnya ya. Jadi apa alat yang kita gunakan untuk mengukur panas tadi? Termometer. Paham ya? Ada yang ragu sampai di sana? Nah, oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo. Siapa yang bisa? Ini masih ada nih. Ada pensil 2002 lagi. Karena memang waktu itu kita pinjam punya sekolah udah kita ganti sisa yang ini lagi. Ayo. Ayo siapa yang ingin mendapatkan pensil 2B ini? Dan pensil 2B sembarangan ini kalau ujian anak ibu dengan ini nih, insya Allah dapat ujian kalau belajar. Ayo. Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita yang pertama? Yang pertama dulu apa kesimpulannya? Nah, boleh, ayo. Yang pertama dulu kepada Allah dulu, gimana kita dulu? Dari apa yang sudah kita lewati proses tadi, apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Nah, yang pertama tuh nomor 1, tidak boleh lupa ya, kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah memberi kita kemampuan berpikir ya. Kan orang gila bisa dia tadi melakukan percobaan? Bisa? Enggak bisa dia. Itu syukur kita nggak ada nilai. Kita diberi Allah mata untuk bisa mengamati termometer. Jadi nomor 1 adalah kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi pada kita. Yang kedua tentang pelajaran kita hari ini lagi. Kita udah menemukan informasi penting tadi. Gimana cara menemukan informasi penting? Ayo jangan bersama-sama. Alvin silakan sayang. Baca dengan sesama. Ajukan pertanyaan. Pertanyaan itu isinya. Nah, kita ajukan pertanyaan itu isinya. Informasi
Dari awal sampai akhir, berarti evaluasinya itu tadi tidak ada naik 2 KKM. Karena kalau ada 2 saja yang salah, berarti itu sudah harus mengulang lagi. Yang pengetahuan lihat. Ada yang salah 2 tadi? Enggak? Berhasil bekerja sama? Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang KKM. Jadi kita akan melakukan penilaian. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Membosankan, melelahkan, menyenangkan. Gimana? Senang belajar hari ini? Mereka senang? Tempo semangat. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi tentang uji benda, juga akan kita praktekkan nanti ya nak. Benda yang bisa kembali ke bentuk semula dan benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Baik, kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dikemasi barang-barangnya kembali. Jangan sampai ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, silakan Mak. Termometer juga. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Nur Aini Amir yang telah memberikan kepada saya dalam rangka melakukan coaching sekaligus supervisi. Kemudian yang saya hormati Bapak Budiono, Bapak pengajar praktik yang luar biasa, yang selalu sumringah, yang selalu berhiasi senyum dan tidak pernah bosan dalam mendidik kami untuk menjadi seorang guru penggerak yang mudah-mudahan mampu memberikan motivasi maupun menggerakkan komunitas yang ada di sekolah. Hari ini kita akan mewawancarai Ibu Lili Suryani yang berada di samping kami. Kami telah melakukan observasi, yaitu pembelajaran di kelas yang dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Di sini kita akan berbincang-bincang singkat dengan Ibu Lili Suryani tentang apa yang dia rasakan di dalam pembelajaran dan apakah masih ada kendala ataupun problem yang masih ada. Baiklah, bagaimana perbincangan selanjutnya yang akan kami lakukan melalui coaching. Nah, mari kita saksikan. Selamat siang Bu. Siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin kita telah melakukan observasi pelajaran yang telah dilaksanakan. Hari ini kita ingin tahu bagaimana perasaan, kesan dan kesan. Terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah mendampingi dan sudah mengobservasi kegiatan di dalam kelas. Adapun kesan yang saya rasakan setelah melakukan pembelajaran kemarin adalah saya merasa bersemangat dan malah tertantang untuk menyajikan pembelajaran lebih baik lagi ke depan agar anak-anak kita betul-betul mampu mencapai target yang sudah kita tentukan. Lain dari yang lain. Iya. Mampu tetap dalam kehidupan kita. Masalah yang dihadapi di dalam pembelajaran kemarin. Yang namanya manusia normal ya Pak ya, pasti ada kendala yang akan kita temui. Yang pertama mungkin kendala itu adalah pada diri saya pribadi. Iya. Saya sebagai guru merasa bahwa saya masih kurang mampu untuk menyajikan suatu pembelajaran yang bisa membuat anak bergairah dan mampu mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Hal itu disebabkan mungkin karena memang latar belakang pendidikan saya akui ya Pak ya, saya memang tidak berlatar belakang PhD, namun saya akan selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi agar kita sebagai pendidik betul-betul mampu membuat anak kita
berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Kalau boleh tahu, tamat Saya tamatan dari S1 IAIN Manajemen. secara garis depannya tidak. Secara keilmuan tidak dinilai. Luar biasa sudah bisa mengajar dengan penuh semangat kemarin. Kan saya lihat murid-muridnya juga penuh semangat. Cuma selain dari itu, apakah masih ada yang dirasakan yang belum sesuai dengan rancangan yang telah dilakukan? Iya Pak, masih ada. Selain masalah dari diri saya pribadi, juga ada masalah yang timbul dari siswa. Yaitu walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membangkitkan motivasi siswa, namun masih ada anak kita yang sampai kapanpun kayaknya, tapi entah mungkin kita nanti terus berusaha, masih tetap dia berada pada kesenangannya saja, dia tidak terpengaruh dengan apapun. Pak, kita udah berusaha, iya, action dan tidak ada. Nah, selain itu mungkin sarana-prasarana yang ada pun sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan proses pendidikan. Karena kemarin media pembelajaran kita itu tidak untuk masing-masing anak, karena kita lakukan dalam kelompok, satu perwakilan di kelompok, jadi tidak semua siswa terlibat dalam pembelajaran itu sendiri. Selain itu, masih ada. Masih ada Pak, mungkin memang saya akui lagi dalam proses pembelajaran itu anak mungkin kurang bergairahnya karena saya masih berbasis mungkin kepada pencapaian target lah ya. Jadi saya mungkin masih belum ya mungkin itu memang salah saya pribadi karena kita masih waktu kita hanya 2 jam pelajaran, apakah kini akan sampai kita apa tidak, maka akhirnya kita tuh terkesannya agak terburu-buru dalam waktu, manajemen waktunya kurang. Sebab itu pembelajaran kemarin secara Tematik ya Pak, ada 3 masuki berupa bahasa Indonesia, IPS dan IPA. pembelajaran dalam 2 JP yang sebenarnya berbeda dengan KM sekarang. KM sekarang yang kita kembali dari pembelajaran kerenatan. Cuma bedanya sekarang ada namanya JP, JP, ATP, kemudian DPP. Nah, kemudian dari semua apa rencana untuk mengatasi hal-hal yang kita temui kendala di lapangan karena pada akhirnya ketika suatu masalah itu nanti akan mengurangi atau menggagalkan kita mencapai tujuan. Rencananya bagaimana? Mengenai masalah yang sudah dihadapi tadi Pak, yang pertama masalah dari diri saya pribadi. Dari masalah diri saya pribadi itu sekarang fasilitas sudah banyak ya Pak ya. Ada dengan adanya PMM kita disuruh belajar kembali. Nah, saya pribadi akan meluangkan waktu untuk mempelajari itu. Yang kedua, berkonsultasi dengan teman sejawat mungkin yang sudah lebih paham tentang anak. Apalagi mereka udah ada pengalaman dan dari kelas 1 mungkin udah tahu karakter anak. Sehingga mungkin untuk kedepannya bisa lebih menggali bagaimana cara terbaik untuk menghadapi anak-anak yang tidak termotivasi tadi. Yang ketiga, mengenai sarana dan prasarana ya Pak ya. Sarana dan prasarana itu mungkin melalui kepala sekolah nanti akan disampaikan agar melengkapi setiap sarana yang kita butuhkan. Sekarang yang ada fokus ke belum nampaknya dan pun istilahnya kalau sekarang bersama dia saya tangkap rencana itu memadai review dari itu luar biasa karena itu saya banyak sekali materi pembelajaran anak, pembelajaran organisasi, cara evaluasi, cara nah, kemudian untuk meningkatkan gairah anak tadi saya juga kendala. Bagaimana rencananya? Untuk meningkatkan gairah anak itu mungkin dari awal perlu saya mungkin berkonsultasi dulu dengan anak Pak ya menjelang pembelajaran mungkin seperti apa sih pembelajaran yang mereka inginkan. Itu yang pertama kali Pak ya. Setelah kita melakukan itu dengan anak di dalam pembelajaran nanti mungkin saya akan menyajikan ice breaking untuk membangkitkan gairahnya. Karena kemarin itu hanya di akhir saja lebih dominan karena kita mencapai target waktu itu Pak. Jadi saya kurang ice breaking kemarin.
Oh iya, jadi saya sepakat dengan yang disampaikan tentang model pembelajaran yang kita tanyakan pada semua mereka merasa belajar ini memang bagus misalnya. Karena ketika mereka merasa belajar ini menyenangkan, keterpaksaan tidak ada lagi, sehingga mereka datang ke sekolah ini seperti mereka olahraga. Nah, waktu guru olahraga tidak hadir, mereka sangat kecewa. Tapi ketika guru matematika tidak hadir, anak-anak ini sangat senang, ya sangat gembira sekali. Tapi ketika guru olahraga ada hadir, mereka kecewa. Maka terlambat saja guru olahraga masuk, mereka datang ke kantor. Ini bagus. Nah, kapan rencana itu dimulai? Karena minggu ini kita ada persiapan mungkin dulu Pak untuk menyiapkan bagaimana pembelajaran yang terbaik. Mungkin 2 minggu ke depan akan kita coba lagi untuk melaksanakan sesuai dengan yang kita rencanakan tadi. Semua masalah yang ada tadi terselesaikan. Kemudian dari sekian banyak cara, barangkali ada yang bisa membantu pemasaran, misalnya membuat program seperti ini, mungkin di dalam pengambilan program ada yang bisa menyiapkan sebuah game atau aplikasi pembelajaran yang berkaitan. Mungkin iya Pak, karena di sekolah kami kan ada yang memang jurusan komputer yang itu TU kami. Jadi saya akan mengajak beliau untuk bekerja sama untuk merancang suatu game atau permainan mungkin yang bisa ini terbaru Pak, tidak ada sebelumnya, sehingga ini bagi anak adalah sesuatu hal yang sangat menantang mungkin. Inovasi Iya Pak. Selain itu mungkin dengan teman-teman yang lain yang mungkin yang udah lebih dulu mungkin menghadapi anak, mereka mungkin juga mengerti dengan metode atau cara bagaimana yang bisa membuat anak berprestasi lebih lagi dengan target mungkin di atas 80% lah Pak. Mudah-mudahan saya tertarik sekali dengan gebrakan ini berhasil, dan saya tidak sabar untuk menantikan kapan dimulai pelaksanaan. Mudah-mudahan berhasil dan kita akan pantau lagi selanjutnya. Terima kasih Ibu Lili atas waktu yang telah diluangkan dan bincang singkat kami bermanfaat. Kita mohon kepada Bapak Budiono untuk memberikan masukan kepada kita tentang bincang-bincang singkat. Ada Bapak. Terima kasih. Ini luar biasa. Pertama kita jelas prinsip dalam coaching itu adalah kembali potensi ya. Jadi dengan kemampuan dan kemahiran Pak Ramon membuat pertanyaan, sehingga Ibu cukup terbuka di dalam menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Tapi perlu kita ingat juga Pak Ramon, biasanya kalau kita coaching itu kita nggak mengelus-elus, kita menggali potensi belajar. Jadi kita justru memancing kepada coaching untuk mencari solusi sendiri. Saya menangkap tadi dari apa yang dilakukan Pak Lemon tentang beberapa kemampuan Pak Lemon yang luar biasa. Yang pertama, Pak Lemon memiliki seni bertanya yang sangat bagus, sehingga si coaching juga bisa menjabarkan apa persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, saya menangkap Pak Lemon juga punya seni mendengarkan yang sangat baik. Jadi ada beberapa kata kunci yang sudah Pak Lemon terima dari si coaching, dari Ibu, sehingga bisa menimbulkan pertanyaan baru yang tidak menimbulkan coaching, bahkan memancing bisa mencari solusi si coachingnya. Nah, itu sangat luar biasa. Barangkali itu lebih dikembangkan lagi, dan saya berharap Pak Raymond sebagai ini CKB ya, nggak dengan Ibu Lili saja, mungkin dengan guru yang lain yang mana mereka juga membutuhkan itu. Kadang kalau kita tidak sadari, mereka punya masalah dalam kewajibannya melakukan pembelajaran, tapi kan mereka tidak sadar bahwa itu masalah. Tapi sehingganya kalau Pak Raymond bisa melakukan hal seperti ini, akhirnya kan tahu ternyata ini masalah.
Nah, jadi kemahiran Pak Iman sudah saya akui sangat bagus sekali dan cukup luar biasa. Nah, sehingga Ibu Lili pun saya melihat spontannya nggak ada yang perlu dirahasiakan. Dan Ibu sendiri juga bisa memberikan solusi yang sangat bagus atas masalah beliau sendiri. Yang mudah-mudahan dengan CGP saya Bu, untuk berikutnya nggak ada persoalan pembelajaran yang tidak terselesaikan. Dan ibu sendiri nanti juga bisa berkomunikasi dengan ibu yang lain. Kalau ada masalah kita hadapi, bahan kita menghadap Pak Remo aja. Pak Remo nanti akan menuntun kita mencari solusi dan akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam proses pembelajaran. Kan gitu ya. Ya mudah-mudahan barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai penguatan pelaksanaan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu dan bisa dikembangkan oleh Pak Remo yang lain. Barangkali yang bisa saya sampaikan segitu saya mampu memberikan penguatan ya. Terima kasih Pak Guru yang telah memberikan masukan yang luar biasa untuk perkembangan kami ke depan, dan bisa kami laksanakan dengan sebaiknya dan bisa menjadi manfaat. Terima kasih Bu Lili yang telah meluangkan waktunya dan bisa bertemu lama atau berbincang-bincang pada siang hari. Kemudian demikianlah wawancara kita dalam pasca observasi untuk pembelajaran yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami semua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.